Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, kali ini saya mau buat menu untuk Jumat Berkah, mau buat kue tio goreng. Untuk proteinnya saya pakai bakso ikan tadi ada 500 gram, kemudian ini ada dada ayam tanpa tulang, ada sekitar 1 kilogram. Saya potong kotak-kotak agak besar gini karena nanti pada waktu dimasak dia pasti akan menyusut ya, jangan terlalu kecil juga. Kemudian perlengkapan nanti kita juga pakai acar timun, tapi acar timunnya bukannya acar kuning, acar timun mentah gitu. Kalau untuk 30 porsi ini saya beli timunnya 1,5 kilogram, itu cukup. Kemudian untuk bagian dalamnya ini saya buang supaya mengurangi air ya, supaya tidak berair gitu. Nah seperti ini, kita buang semuanya bagian dalamnya, lalu tinggal dipotong-potong. Untuk potongan sesuai selera, ini saya potong miring-miring nggak penting gini. Saya potong serong seperti ini ya. Nah dipotong-potong seperti ini. Ini bisa banget kalian pakai untuk acar nasi goreng, bakmi goreng, kue tio itu juga enak. Bakso itu juga bisa ya. Untuk 1,5 kilogram timun ya, ini saya pakai gula pasir 3 sendok makan, kemudian saya tambahkan garamnya 2 sendok teh aja, dan juga cuka dapur saya pakai merek Dixi itu 3 sendok makan. Garamnya tadi 2 sendok teh ya. Ya ini nanti tinggal kita aduk, kita nggak nambahin air lagi karena pasti akan keluar airnya. Untuk di suhu ruang ini bisa tahan 1 harian. Kalau misalnya untuk di 1-2 hari lah lebih, untuk dimasukin kulkas tuh bisa tahan sampai seminggu ya. Nah untuk sambelnya ini saya pakai 2 ons atau 200 gram cabai rawit sama bawang putih. Saya rebus sampai mateng, setelah itu saya blender dengan air. Untuk airnya itu totalnya ada sekitar 200 sampai 250 ml. Kemudian kita masak lagi supaya dia bisa lebih awet ya. Ini kita masak lagi sampai mendidih. Kemudian ini saya tambahkan gula dan juga sedikit garam dan penyedap ya. Saya kasih micin 1 sendok teh gitu. Nah kalau udah mendidih ini kita matikan. Nanti untuk sambelnya ini saya taruh di saus cup yang ukuran 25 ml, dikasih separuhnya aja karena ini pedas banget. Kemudian kita panaskan air, kalau udah mendidih baru kita masukkan kue tio keringnya. Saya nggak pakai kue tio basah, saya pakai kue tio kering 15 pack. Saya pakai yang merek ini ya, Kuda Menjangan. Menurut saya ini salah satu merek kue tio kering yang bagus. Kalau merek lain itu beberapa ya, kalau di rebus tuh meskipun sebentar dia bakal blenyek. Ini kita rebus 3 menit aja sesuai di petunjuk di kemasan ya. Jadi kalian harus perhatikan merek kue tio yang kalian pakai. Syukur-syukur kalian cobain ya satu-satu yang menurut kalian merek bagus apa gitu. Kemudian setelah 3 menit kita tiriskan. Lalu penting ya, ini harus dikasih minyak supaya dia tidak menempel satu sama lain. Setelah diberikan minyak, kemudian saya tambahkan kecap manis. Kecap manis ini sesuai selera, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tuh nanti kalau terlalu coklat ya, nanti warna dari kue tio kalian kalau udah dingin tuh malah jadi terlalu pekat hitam gitu, nggak bagus. Jadi sesuaikan aja, jangan terlalu banyak ngasihnya.
Panaskan minyak. Kemudian pertama yang saya masukkan ini ada telur, ada 5 butir telur. Ini kita akan orak-arik. Fungsinya telur ini supaya nanti kue tionya lebih gurih dan wajahnya itu nggak gampang lengket ya kalau telur masuk itu. Setelah itu saya tambahkan bawang putih. Bawang putih 150 gram sudah saya cincang halus gitu, dicop kecil-kecil gitu. Kalau udah berbau harum, bawang putihnya matang, kita masukkan ayam dada ayam yang udah kita potong-potong. Ini kita akan masak sampai dada ayamnya itu berubah warna. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan bakso ikannya. Boleh kalian tambahin sosis, boleh kalian ganti dengan bakso sapi atau bakso ayam, yang mana aja. Kemudian kita tambahkan daun bawang supaya aromanya lebih wangi. Kita tumis-tumis aja. Setelah itu ini saya tambahkan lada bubuk, saya pakai 6 sachet ya, yang merek ladaku itu. Kemudian saya tambahkan kecap asin. Ini kecap asin saya tambahkan sebanyak 5 sendok makan. Kemudian saya tambahkan juga ada kecap ikan. Ini juga 5 sendok makan. Kalau misalkan mau pakai tambahin saus tiram juga nggak masalah ya, bisa kalian masukkan aja langsung gitu. Kemudian ini saya tambahkan garam dan penyedap. Untuk garamnya itu jangan terlalu banyak karena kan kita tadi nambahin kecap. Kita sesuaikan aja dengan kecap yang kita pakai, sebab ada beberapa kecap itu nggak cuma manis, ada asin-asinnya gitu. Jadi kalian sesuaikan aja ya. Nah, seperti ini kalau tadi kita kasih minyak, kue tionya itu dia nggak gembel satu sama lain. Nah, kue tio yang bagus itu pada waktu dimasak itu dia nggak lonyot. Makanya penting banget tadi ya, pertama milih merek kue tio yang bagus menurut kalian. Dan juga setelah direbus itu, kalau kue tio kering itu harus langsung dikasih itu minyak ya, supaya dia tidak menggumpal dan tekstur kue tionya tuh bisa bagus. Sebab kalau misalnya kalian pakai kue tio yang kurang bagus, kue tio kering yang kurang bagus ya, biasanya kalau masak yang banyak ini itu alhasil dia bakal benyek gitu. Bisa kalian lihat ya, teksturnya itu bagus. Jadi ngasih kecapnya itu pada waktu setelah ditiriskan tadi ya, supaya dia rata. Nah, ini tauge itu udah saya cuci bersih, lalu saya masukin di kulkas malamnya. Jadi pagi tinggal dimasukin. Nah, masukin togenya itu terakhir aja supaya dia nggak lembek ya. Kemudian saya tambahkan lagi daun bawang. Udah gini aja, tinggal diaduk rata dan usahakan gunakan api besar ya. Selain bumbunya itu bisa ngeresep ke kue tionya juga bakal termasak dengan sempurna dan dia bakal tahan lama. Kalau misal kalian nggak cukup kuat ya, kalian boleh bagi 2 jadi per 15 porsi gitu. Nah, ini udah saya matikan, udah matang. Terakhir ini saya tambahkan minyak wijen 5 sendok makan. Jadi penambahan minyak wijen itu di akhir. Tinggal diaduk-aduk lagi supaya aromanya tuh lebih nikmat. Jangan terlalu banyak juga ya, kalau minyak wijen tuh terlalu banyak nanti malah aromanya dominan, malah nggak kurang enak menurut saya. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Nah, untuk packaging ini saya pakai kemasan lunchbox yang ukuran M. Kemudian tinggal kita tata aja semua di situ. Jangan lupa untuk kasih acar timun dan juga sambelnya. Sambelnya saya kasih di saus cup yang ukuran 25 ml, tapi saya isinya nggak penuh gitu. Jadi isinya cuma separuh aja. Karena itu udah pedes banget sambelnya. Kalau misalnya kalian nggak mau buat sambel, kalian boleh kasih saus sambel juga nggak apa-apa ya. Oke, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat.
dan juga menginspirasi. Buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa untuk follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan baik terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.